sekarang ini kita akan bahas lebih dalam lagi sedikit, layer demi layer tentang opportunity cost ini. Apa sih itu sebenarnya gitu kan. Hari ini yang mau kita bahas adalah alokasi aset. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, ada yang namanya laporan keuangan nih. Untuk dalam bentuk semua keuangan itu biasanya kita ngambil keputusan harus lihat laporan keuangannya dulu. Tapi sekarang kita akan fokus di bagian yang paling kecil, namanya aset. Aset ini adalah bagian dari laporan keuangan, namanya neraca. Nanti lanjut lagi pelan-pelan gitu ya. Nah, aset itu sendiri sebenarnya ada dua macam, aset tetap, aset lancar gitu kan. Nah, kalau aset tetap ini biasanya aset-aset yang bentuknya nggak habis pakai dalam waktu 1 tahun. Jadi contoh rumah gitu kan, contoh mobil, motor, semua yang kalian bisa pakai terus-terusan gitu kan. Kalau aset lancar, ini yang paling umum yang biasanya kita punya pertama nih, adalah uang tunai biasanya gitu kan. Ada lagi sih persediaan lain-lain nanti pelan-pelan ya. Tapi kita mulai dari uang tunai dulu nih. Uang tunai ini semua uang yang kalian miliki ya. Jadi bukan sekedar yang ada di dompet, tapi juga ada di bank gitu kan. Jadi gini, kalau kita mau alokasi aset dengan tepat, itu gunanya apa sih? Gunanya adalah meminimalkan opportunity cost tadi. Jadi artinya kalau kita pakai dengan tepat, kita ini bisa menghasilkan uang lagi loh dari uang yang kita miliki gitu kan. Jangan sampai nih aset kalian yang udah lancar, kalian banyak-banyak beli aset yang tetap tadi. Misalnya motor kekinian yang cakep-cakep, memang sih bagus gitu kan. Tapi ya kalau bisa, kalau belum memang benar-benar cukup, ya kita tunda-tunda dulu lah, simpan-simpan aja dulu lah brosurnya, tempel aja dulu di situ gitu kan. Jangan buru-buru kita beli. Kenapa sih? Karena aset tetap itu biasanya ngeluarin duit dari kita. Malah dia akan kena biaya depresiasi, artinya dari tahun ke tahun nilainya akan turun gitu kan. Itu kita cadangkan maksudnya depresiasi itu ya, supaya kita bisa ganti aset ini pada saat dia rusak gitu kan. Ada biaya maintenance-nya, biaya kita pakainya, misalnya bensin gitu kan. Biasanya dia malah ngeluarin uang banyak dari kita. Kecuali kalian memang udah berpengalaman belinya properti gitu kan, propertinya pelan-pelan nilainya naik, terus nanti kalian bisa sewakan, itu lain lagi gitu ya. Tapi biasanya secara umum ya kita jangan banyak-banyak lah punya aset tetap gitu kan. Kalau bisa memang aset tetap yang berguna, misalnya tempat tinggal kalian beli langsung rumah, jangan dicicil misalnya, kalau itu boleh gitu kan. Karena dia akan mengurangi biaya-biaya kita nanti gitu kan. Nah tapi gini, gimana sih kalau kita punyanya uang tunai, paling bagus nih diapain ya? Nah, kita sebenarnya ada beberapa pilihan nih. Pertama, kalian bisa manfaatkan ada namanya agen-agen gitu kan. Nah, agen-agen ini siapa aja? Paling umum kita akan kenal pertama bank, itu paling umum gitu kan. Kalian bisa simpan uang di sana, bisa juga ambil produknya. Jadi kalian dapat yang namanya ambil deposito. Di situ kalian bisa manfaatkan nih, ada tingkat imbal baliknya. Jadi kalian bisa dapat uang lagi nih, berapa persen dari uang yang kalian taruh gitu kan. Lumayan, dapat duit pasif lah kurang lebih. Tapi nggak sekedar itu. Kalau kalian berani ambil risiko yang lebih tinggi, ada lagi nih namanya pemerintah. Nah, kalian bisa manfaatkan produk-produk pemerintah. Dibilang resikonya lebih tinggi sih nggak terlalu ya, kita agak lumayan gitu kan, tapi imbal hasilnya bisa lebih tinggi. Kalian bisa ambil surat berharga pemerintah gitu kan, ada ori, ada lain-lain gitu ya. Nah, yang lebih tinggi lagi resikonya, yang sebenarnya saya kurang rekomendasi nih kalau kalian belum pelajarin, ada namanya obligasi lainnya. Jadi obligasi swasta, atau yang lebih riskan lagi, paling riskan dari semua kelas aset, kita akan sebutnya sebagai equity atau saham. Nah, ini yang kalian mesti pelajarin dulu nih, jangan sembarangan masuk ya. Kalau bisa kalian tahu dulu, baru pelan-pelan nanti kita manfaatkan. Lebih detail lagi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, hati-hati dalam mengalokasikan aset. Yang penting adalah opportunity cost kalian seminimal mungkin. Oke, sukses selalu, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di next session. Dadah.